tekan like, tekan subscribe, serta tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bisa bermanfaat bagi sesama kita. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan pada hadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita semua mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang saya bilang di konten kemarin, insya Allah saya akan memberikan konten-konten berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi seluruh anggota Asmaul Haq dan keluarganya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Konten kali ini saya memberikan cara bagaimana dari manusia biasa-biasa menjadi manusia yang luar biasa. Jadi kalau kemarin saya berikan cara bagaimana mengatasi semua permasalahan yang ada di dalam diri kita, sekarang bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang luar biasa, merubah yang tadinya miskin menjadi kaya, hina dina menjadi bahagia, terhormat, ya, derajatnya lebih tinggi, merubah yang kehidupannya dipandang orang hina menjadi terhormat. Ya, semuanya tergantung pada diri kita. Apa itu caranya? Caranya yaitu bagaimana caranya kita bisa membalikkan suatu keadaan yang tidak baik menjadi baik, yang buruk menjadi bahagia. Jadi manusia itu apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih ujian, cobaan, apapun itu ujian dan cobaannya, pertama itu kita hadapi dengan rasa ikhlas, bersyukur. Jadi kalau udah kita hadapi dengan rasa ikhlas dan bersyukur, di dalam diri kita itu tidak ada keluh kesah, ya. Kita nikmatin semua ujian-ujian yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, itu kita nikmatin. Ya. Karena semua ujian itu akan merubah, kalau kita tahu ya, akan merubah semua kehidupan kita yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Juga bisa menggugurkan, ya, menggugurkan dosa-dosa kita, ini mengurangi. Maka dari itu ujian apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita hadapi dengan keikhlasan, ya, rasa bersyukur. Terus yang kedua, ujian-ujian tersebut itu kita anggap sebagai motivasi dalam kehidupan kita untuk menginjak lebih baik. Apapun ujiannya, entah kita itu dihina orang, ya, difitnah orang, dicaci maki orang, itu kita jangan membalas apa yang udah dilakukan sama orang yang menghina kita, yang mencaci maki kita, yang menghina kita. Banyak-banyaklah bersenyum saja, ya, tersenyum.
Jadi kalau kita sudah bisa melakukan hal-hal seperti itu, ya insya Allah ujian-ujian yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita akan lulus dengan nilai bertingkat yang baik. Kita ibaratnya menghadapi semua ujian itu dengan rasa ikhlas, syukur, senyuman, terus kita balas dengan aktivitas-aktivitas seperti biasa, hal-hal yang positif ya. Jadi kita nggak usah berkecil hati, nggak usah kita marah ya, malah itu akan merusak ya kalau kita hadapin dengan emosi ya, marah dan lain-lain, itu akan merusak apa yang udah diberikan sama Allah, tatanan itu. Jadi Allah menguji diri kita ya dengan segala macam ujian, itu akan udah menata kita, akan merangkat derajat hidup kita ya. Nggak ada ujian itu yang enak, nggak ada. Pasti ujian itu yang pahit-pahit. Meskipun kita diuji dengan kekayaan, itu nggak ada yang enak. Kalau kita tidak bisa membawa ujian kekayaan itu ya, itu juga akan menyalahkan pada diri kita. Maka dari itu, bagi anggota Asmaul Haq dimanapun berada atau masyarakat umum, kalau kita diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita akan merasa senang. Karena apa? Kita diperhatikan oleh Allah. Kalau sudah kita merasa senang, diperhatikan sama Allah, jalanin ujian tersebut dengan keikhlasan tadi, rasa syukur ya, jalani dengan hal-hal yang positif. Insya Allah lambat laun, karena semuanya proses-proses seperti itu udah saya alami ya. Makanya saya bagikan ilmu-ilmunya pada jenengan-jenengan semua, sehingga dalam kita mengarungi kehidupan ini, diuji sama Allah, dicoba seperti ini, kita itu bisa menjalinnya dengan baik. Tanpa ujian tidak akan manusia itu naik kelas ya. Levelnya sekian, sehingga kita semakin dewasa dalam mengarungi kehidupan ini ya. Terus jenengan perhatikan ya, jenengan siapapun yang merendahkan jenengan, yang menghina jenengan, yang mitnah jenengan, itu kehidupannya jenengan perhatikan, lebih baik dari jenengan apa tidak ya. Jenengan yang tadinya hina-hina, yang miskin ya, dihina orang ini, jenengan sudah kaya, orang yang menghina jenengan, yang mencaci maki jenengan itu hidupnya masih kayak gitu, bahkan lebih parah. Makanya sewaktu kita diuji sama Allah ya dengan beberapa macam ujian, cobaan, itu kita jalani dengan senang hati ya. Karena di dalam ujian itu terkandung ilmu yang luar biasa ya. Proses pembelajaran hidup kita, secara tidak langsung kita tuh belajar itu. Di dalam ujian itu kita belajar ya. Oh, hidup itu seperti ini ya. Kalau jenengan lulus sama ujian itu maksudnya Allah kita diuji seperti ini. Jadi kita semakin menjadi orang yang dewasa ya, berpikirannya juga jauh ke depan daripada orang-orang yang merendahkan kita ya. Maka dari itu kita belajar dari ujian itu, jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama ya. Terus jenengan lihat siapa-siapa yang menghina kita, mencaci maki kita, kehidupannya seperti apa, ada perbaikan enggak gitu ya. Jadi situ sudah jelas bahwa Allah itu mempersiapkan diri kita dengan baik apabila kita lulus dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita. Itu hanya 3 hal itu ya, kita jalani dengan keikhlasan, rasa syukur, kesabaran, dan lakukan setiap hal-hal yang gak benar itu kita rubah menjadi hal-hal yang benar, yang bermanfaat bagi sesama kita ya. Mungkin itu ya, yang penting sedikit ya, ilmu sedikit ini kalau umpama jenengan praktekkan ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah itu manfaatnya luar biasa ya. Jadi dalam kehidupan ini sebenarnya simpel ya. Allah memberikan suatu masalah itu bukan untuk menyulitkan hambanya, tapi
untuk mempermudah sebenarnya, untuk memperbaiki, hanya saja kita sendiri itu tidak menyadari dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari itu ya, rasa ego kita, pengakuan kita yaitu kita hilangkan, sehingga kita bersih, hanya Allah yang kita tuju. Mungkin itu nanti insya Allah akan saya berikan ilmu-ilmu yang lainnya ya, yang sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan diri kita ya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi